Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini kita buka sama-sama dengan membacakan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Anak-anakku sekalian, pasti kalian sudah tahu ada berapa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini melalui para rasulnya. Untuk lebih mengetahuinya lagi, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan lihat tayangan berikut ini. حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية. Baiklah, anak sekalian, dari tayangan tadi kira-kira apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita dapatkan? Pertama, apa yang bisa kalian dapatkan? Arti daripada beriman. Beriman itu artinya kita percaya. Percaya sepenuh hati bahwa itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran malaikatnya kepada nabi-nabi yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beriman kepada kitab itu adalah kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab itu kepada para nabi dan rasulnya. Ada berapa nabi dan rasul yang menerima kitab? Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Keempatnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini merupakan penutup dari semua kitab yang ada. Dan semua kitab yang empat ini itu sudah disalin ajarannya kepada kitab Al-Quran. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5.
Al-Quran adalah firman Allah Rabbul Alamin yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, memelihara, dan menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya." Quran Surah Al-Hijr ayat 9 membaca satu huruf ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan 10 kali lipat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim sebagai satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf." Hadis riwayat Tirmizi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ia mencintai Al-Quran dengan mengkaji, memahami, menghafalkan, dan mengamalkannya. Semoga kita termasuk ke dalam yang mendapatkan syafaat melalui amalan Al-Quran. Untuk selanjutnya adalah kita akan ada kesimpulan dari apa yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, beriman kepada kitabullah, beriman kepada kitab Allah itu adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Yang keduanya, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua hukum yang ada di kitab 3 kitab yang sebelumnya itu tidak berlaku lagi, disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini adalah merupakan wahyu Allah yang langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, yang mana kita sebagai hambanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membaca. Nah, kita lihat harus membacanya, merutinkan membacanya, siap? Karena itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan yang perlu kita ketahui dalam kitab Al-Quran ini, yang pertama adalah kitab Al-Quran terdiri dari 30 juz. Yang kedua, kitab Al-Quran terdiri dari 114 surat. Yang ketiga, kitab Al-Quran terdiri dari 6.326 ayat. Dan yang keempatnya, kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 23 tahun. Surat yang paling panjang surat Al-Baqarah, surat yang paling pendek surat Al-Kautsar, surat yang paling istimewa surat Al-Fatihah, ayat yang paling istimewa ayat Kursi, surat yang istimewa yang diawali oleh di awal Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah, dan surat terakhir adalah surat An-Nas. Baik, anak sekalian, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Adapun yang lainnya kalian bisa dipelajari di rumah masing-masing. Untuk terakhir kita sama-sama tutup dengan membacakan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu kepadamu. Hai murid-muridku, kapankah bertemu?